Shalom, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Ada Lembah Kekelaman pada Jalan yang Sukses. Firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman secara kiasan biasanya dipakai untuk menggambarkan kesukaran dan kesulitan. Setiap kita menghadapi dan mengalami kesulitan dan kesukaran, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, bangsawan atau rakyat biasa. Semula riang gembira, kini berubah dan diselimuti kemurungan. Semula bersemangat mengerjakan sesuatu, kini terbaring lesu karena sakit. Semula dipuji orang, kini meringkuk dalam penjara penuh penderitaan. Semula berbahagia sekeluarga, kini berduka cita melanda karena kematian salah seorang anggota keluarga yang dikasihi. Mata diciptakan Tuhan untuk melihat, tetapi mengapa ada orang yang buta? Telinga diciptakan Tuhan untuk mendengar, tetapi mengapa ada orang tuli? Tangan diciptakan Tuhan untuk bekerja, tetapi penyakit membuat tubuh lumpuh dan tak berdaya lagi. Bukan saja penderitaan dapat saja terjadi pada fisik manusia, tetapi juga pada mental manusia itu sendiri. Ada harapan-harapan dan impian-impian yang besar yang telah dirancang secara baik dan benar, namun kandas dan berantakan sebelum menjadi kenyataan. Semua ini membuktikan bahwa lembah kekelaman berada di mana-mana, berada di sekitar kita, dan dihadapi oleh siapa saja, serta berada pada jalan meraih sukses, mewujudkan impian besar menjadi kenyataan. Alkitab berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 2 ayat 22-23 mengatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tuhan Yesus juga menyatakan dengan tegas di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33, semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat-ayat firman Tuhan ini sepertinya hendak memberitahukan kepada kita bahwa kita sedang hidup dan berada pada dunia yang penuh dengan masalah, kesulitan, dan bahkan juga kesengsaraan. Ini juga berarti apapun yang kita kerjakan dalam menuju sukses dan mewujudkan impian besar menjadi kenyataan akan diwarnai oleh masalah, kesukaran, dan kesulitan. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam kalimat lembah kekelaman. Namun Alkitab mengatakan bahwa saat kita berada di dalam lembah kekelaman, kita harus yakin bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Napoleon Hill dalam bukunya Success Through Mental Attitude menggambarkan setiap kesulitan yang kita hadapi dengan kalimat menarik. Kesengsaraan dan kemalangan memiliki tempat yang sama dengan keberuntungan bahwa lebih besar daripada itu. Karena itu Napoleon memberikan nasihat perihal sukses melalui 6 kalimat. Yang pertama, sukses datang pada mereka yang memiliki kerinduan yang bernyala-nyala untuk memiliki berbagai harapan yang tinggi. Yang kedua, sukses dimiliki
dan dipertahankan oleh mereka yang mencoba dan mencoba lagi melalui pikiran yang positif. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang meraih sesuatu yang hebat secara manusia, diperlukan tindakan nyata, dan tindakan nyata. Keempat, usaha dan perbuatan apapun akan menjadi sesuatu yang menyenangkan jika Anda ciptakan tujuan-tujuan khusus untuk diraih. Yang kelima, pada setiap kesengsaraan dan kemalangan ada keuntungan yang hebat, bahkan lebih besar bagi mereka yang berpikir positif. Dan yang keenam, kekuatan terbesar manusia terdapat pada kuasa doa. Nasib kita berada pada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Alkitab di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14 dengan tegas berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil ketika lembah kegelapan datang dalam hidup kita? Yaitu yang pertama, kita tidak memegang obor menerangi jalan orang lain tanpa menerangi jalan kita sendiri. Apakah Anda berkecil hati atau berputus asa saat mengalami kesusahan? Bagaimana sikap Anda saat Anda berada dalam lembah kegelapan? Apakah Anda bersungut-sungut menyalahkan tempat kegelapan di mana Anda berada? Atau menyalahkan seseorang? Atau menyalahkan Allah yang menuntun Anda pada lembah kegelapan? Jika ini sikap hati Anda, maka Anda tidak akan meraih sukses dan mewujudkan impian besar menjadi kenyataan. Jika Anda berada pada sikap hati yang murung, tensi darah Anda tinggi, Anda lekas marah, dan lebih jauh dari Anda tidak dapat kendalikan diri. Sikap hati seperti ini akan menghambat Anda dari orang-orang yang akan menolong Anda meraih sukses. Demikian ungkapkan Vera Favor dalam bukunya Positive Thinking. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang berani, semangat, dan tidak memperhitungkan nyawa mereka dalam melaksanakan misi Allah. Semangat yang mereka miliki serta keyakinan akan Tuhan dan percaya diri mereka begitu tinggi. Robert Schuller mengatakan bahwa semangat yang besar, rasa percaya diri, iman kepada Allah, serta kasih ibarat penyakit menular yang dapat ditularkan kepada orang lain. Itu berarti mereka bersemangat serta memiliki iman dapat mempengaruhi orang sekitar mereka dan membantu mereka untuk meraih yang mereka cita-citakan serta mewujudkan apa yang mereka impikan menjadi kenyataan. Sebaliknya, orang yang putus asa, tawar hati, tidak dapat berbuat apa-apa, dijauhi orang, akhirnya mereka gagal dalam apapun yang mereka kerjakan. Bukankah itu yang dikatakan oleh kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Karena itu, untuk meraih sukses dan wujudkan impian yang besar, kita harus memiliki kekuatan yang besar saat berada dalam lembah kegelapan. Mengapa? Karena Allah yang memiliki segala sesuatu yang kita dambakan dan mampu menolong kita dalam mewujudkan apa yang kita mimpikan dan menganjurkannya. Simak apa yang Allah anjurkan kepada para hamba-hambanya atau para tokoh-tokoh legendaris untuk berani hidup ketika lembah kegelapan datang dalam hidup mereka dan mereka berhasil tentunya. Daud misalnya, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu.
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tengah-tengah Tuhan ada pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Contoh yang lain lagi, Esther. Dikatakan Esther 4 ayat ke-15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian kamu akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya pun perlawanan dengan undang-undang, karena terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti apa yang dipesankan oleh Esther kepadanya. Ada bagian yang lain, Stefanus dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, sedang melemparinya Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil ia berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-24 mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Masih banyak lagi contoh di dalam Alkitab yang memberikan gambaran kita bahwa Allah tidak menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi mereka yang takut, putus asa, dan meragukan Allah. Tetapi Allah memakai orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang biasa yang kuat, berani, dan tidak menghiraukan nyawa dalam mewujudkan visi dan mimpi yang besar yang diberikan Allah itu sendiri. Kesukaran dan kesulitan telah menghambat banyak mujizat yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita banyak orang hari ini. Akibatnya kualitas hidup mereka hilang, tidak ada semangat, tidak ada keyakinan, kesungguhan, kesabaran, ketekunan, kasih, sukacita, bahkan juga damai sejahtera, iman, kesanggupan Allah. Itu berarti semua berpulang pada diri kita sendiri. Ibaratnya kita tidak memegang obor menerangi jalan orang lain tanpa menerangi jalan kita sendiri. Pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil ketika lembah kekelaman datang dalam hidup kita? Yang kedua, yaitu jangan izinkan lembah kekelaman menghambat melangkah menuju sukses. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa lembah kekelaman adalah gambaran atau lambang dari segala macam kesulitan dan kesukaran yang mewarnai jalan kehidupan, maka jangan izinkan lembah kekelaman menghambat langkah untuk menuju sukses Anda. Orang-orang hebat di dalam Alkitab atau di dalam dunia sekuler adalah mereka yang mampu berjalan dalam lembah kekelaman dan tidak mengizinkan lembah kekelaman menghambat langkah mereka menuju sukses. Daud, anak gembala yang menjadi raja bangsa Israel, berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Nah, Habakuk ribuan tahun yang lampau pernah berkata di dalam Habakuk 3 ayat 18-19, "Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Alkitab penuh dengan berbagai ungkapan hebat dari pahlawan iman, sebagaimana mereka tidak mengizinkan masalah dan kesulitan menghambat langkah mereka menuju sukses. Kita juga sadar bahwa darah dan daging kita tidak dapat memberikan pada kita pengharapan, kekuatan, dan arah saat kita berada dalam lembah kegelapan. Hanya roh kita yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13 mengatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu berarti roh kita merupakan pusat kekuatan yang menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam melakukan apa saja. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita tidak dapat menghindari dari saat-saat krisis dalam hidup kita, namun kita dapat mengatasinya. Kita juga harus yakin bahwa betapapun gelap lembah kegelapan yang kita lalui, ada Tuhan yang menyertai. Itulah yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, namun berita baik adalah bahwa masalah kita tidak akan pernah menelan kita. Demikian mengungkapkan Dale Evan Roger dan Floyd Teacher dalam buku mereka yang berjudul Tuhan di Masa-Masa Sulit. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil keputusan tersebut menggantikan kita. Kita harus menjadi pemandu atas diri kita dan bukan berada pada bayangan orang lain. Hidup yang paling hina adalah bergantung pada orang lain. Orang yang bergantung atau menggantungkan hidupnya pada orang lain adalah orang yang malas, orang yang kurang percaya diri, makhluk yang hina. Ia melecehkan Allah, dirinya sendiri, bahkan juga dengan sesamanya manusia. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, menjadi mahkota segala ciptaan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita semua diberikan karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk membuat orang lain merasa lebih baik, senang, aman, selamat, peduli, kuat, mampu. Inilah daftar yang bisa kita perpanjang. Demikian ungkapan Lucinda Bassett, seorang motivator terkenal dari Amerika. Karena kita unik dan memiliki karunia yang khusus yang dari Allah, maka untuk sukses di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh menjadi seperti orang lain, tetapi harus menjadi seperti diri kita sendiri. Kita boleh kagum dengan orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berhasil. Kita harus bergaul dengan mereka, belajar dari mereka hal-hal yang dapat membantu kita untuk lebih baik, lebih bergairah, lebih maju, lebih berhasil. Tetapi ingat, kita tidak boleh memakai sepatu mereka untuk berjalan atau memakai baju mereka untuk menutupi ketelanjangan kita. Adalah mulia jika kita memakai sepatu dan baju kita sendiri yang merupakan anugerah dan karunia Tuhan bagi kita secara pribadi. Kita harus memiliki keyakinan yang dalam akan diri kita sendiri dan kemampuan kita yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Untuk memiliki keyakinan yang dalam akan kemampuan yang Tuhan karuniakan, kita harus pusatkan perhatian pada kehebatan dan kekuatan kita dan bukan pada kelemahan dan kekurangan dalam hidup kita. Pertahankan iman yang teguh pada diri sendiri dan kemampuan yang kita miliki untuk meraih sukses. Jangan izinkan lembah kegelapan menghambat langkah kita untuk maju. Sukses menanti Anda. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pertemuan kami di ibadah tengah minggu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Allah yang sempurna dalam hidup kami, menyempurnakan hidup kami yang tidak sempurna ini.
Sebabnya kami bawa hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, siapapun dia, Tuhan menyertai dalam hidup kami. Ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau adalah Allah yang dapat menolong kami, dan semuanya pergumulan kami terselesaikan bersama dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk pertemuan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.